Halo, saya Fatima, dosen yang sedang menjalani sertifikasi dosen dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, program studi S1 Kedokteran Gigi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencetakan rahang sebagai salah satu tahap prosedur dari pembuatan gigi tiruan lengkap. Pada mata kuliah saya dengan judul Rehabilitasi Sistem Stomatogenetik dengan Kompromis Medis 1. Deskripsi mata kuliah ini merupakan integrasi antara bidang ilmu prostodonti dan ilmu penyakit mulut yang mengkaji tentang penegakan diagnosis, penentuan rencana perawatan, dan prosedur pembuatan gigi tiruan lengkap sederhana dan defisiensi nutrisi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomis untuk pembuatan gigi tiruan lengkap. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penegakan diagnosis dan rencana perawatan pada kasus gigi tiruan lengkap. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prosedur pembuatan gigi tiruan lengkap dan prinsip desain gigi tiruan lengkap. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang defisiensi nutrisi. Mata kuliah ini ditempuh sebanyak 2 SKS oleh mahasiswa semester 6 pada semester genap. Mata kuliah ini dilakukan secara luring. Dalam belajar mata kuliah Rehabilitasi Sistem Stomatogenetik dengan Kompromis Medis 1, saya menggunakan beberapa sarana pembelajaran, di antaranya yaitu aplikasi WhatsApp Group untuk kemudian berinteraksi dengan mahasiswa melalui grup kelas untuk menyampaikan pengumuman informasi dan sebagainya. Kemudian aplikasi link Google Drive untuk menyampaikan materi secara asinkron dan pengumpulan tugas-tugas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fatima dari Departemen Prostodonti FKGUB. Hari ini saya akan memberi kuliah mengenai pencetakan dan sendok cetak. Ini adalah RPS dari pembelajaran yang kalian akan mampu, di mana sudah pembelajaran ini kalian harus mampu mencapai beberapa CPMK ini ya. Pencetakan adalah suatu prosedur ya dalam pembuatan gigi tiruan lengkap, di mana kalian harus melalui tahapan ini saat akan membuat gigi tiruan lengkap. Tahapan ini merupakan tahapan awal ya yang sangat penting dalam pembuatan gigi tiruan lengkap, di mana pencetakan itu merupakan suatu proses membuat suatu cetakan negatif dari gigi dan jaringan sekitarnya. Next. Tahapan ini merupakan suatu tahapan yang penting ya dalam mencapai keberhasilan pembuatan gigi tiruan lengkap, di mana nanti sudah kalian mendapatkan cetakan dari jaringan gigi dan jaringan sekitarnya, kalian akan mengisinya dengan gips, kemudian akan mendapatkan model studi atau model kerja. Next. Jadi pencetakan sendiri itu merupakan suatu tahap awal pembuatan gigi tiruan ya. Bentukan negatif dari gigi jaringan sekitar di rongga mulut ya, didapatkannya dengan meletakkan suatu bahan ya. Suatu bahan cetak bisa berupa alginat, elastomer ya, ke dalam rongga mulut sampai bahan tersebut mengeras metal stepping. Kemudian hasil bahan cetaknya nanti diisi dengan gips, menjadi model studi atau model kerja. Tahapan ini penting sekali ya, karena jika ada kesalahan di tahapan ini akan menyebabkan kegagalan dalam perawatan pembuatan gigi tiruan lengkap. Pencetakan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya, berdasarkan teori pencetakan, tujuan pencetakan, tipe sendok cetak, berdasarkan teknik pencetakan itu sendiri, dan berdasarkan bahan yang digunakan. Kalau berdasarkan teori pencetakan ini dapat dibagi menjadi mukostatik, mukokompresif, dan selective pressure. Untuk yang pencetakan mukostatik ini dikenalkan pertama oleh Johnson
di mana pencetakan dilakukan dalam kondisi mukosa lubang mulut dan rahang dalam keadaan normal ya, tidak berfungsi, tidak bergerak, dan tanpa dilakukan border molding. Nah, pencetakan dilakukan dengan sendok cetak yang biasanya kita bisa beli di ini ya, di pasaran ya, dengan jaraknya kurang lebih dari jaringan mukosa sekitar 3-5 mili. Nah, bahan yang digunakan pada pencetakan ini adalah bahan cetak mukostatik dengan viskositas rendah ya. Ini beberapa bahan yang bisa digunakan ya. Ada agar, sikumsatogenol, impression plaster, alginat, bisa dengan lek dari elastomer dan impression wax. Keuntungan dari teknik ini adalah retensinya yang baik ya, karena bisa didapatkan seperti mukosa. Kemudian trauma terhadap jaringannya juga lebih kecil, dan kemungkinan terjadinya resorpsi alveolaris itu lebih mudah ya. Kerugiannya karena stabilitas rendah, kemudian juga detail dari hasil pencetakannya juga tidak terlalu tidak terlalu baik. Juga gigi tiron akan goyang karena perbedaan dari tahanan jaringan. Nah, berikutnya adalah teknik pencetakan kompresif ya. Dikenalkan oleh Carol Jones ya. Pada teknik pencetakan ini membutuhkan sendok cetak khusus ya, atau biasa disebut dengan individual tray. Pada pencetakan ini dilakukan penekanan pada jaringan rongga mulut ya, dalam keadaan rongga mulut berfungsi dan bergerak. Pada pencetakan ini ada tekanan beban yang diberikan ke jaringan lunak selama berfungsi, sehingga akan membatasi sirkulasi darah pada jaringan tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya resorpsi residual ridge. Pada pencetakan ini kita bisa menggunakan bahan seperti elastomer dan juga impression compound ya. Berikutnya ada selective pressure. Nah, teknik ini dikenalkan oleh Boucher ya, menggabungkan keunggulan teori dari mukostatik dan kompresif. Pada teknik ini digunakan pada keadaan mukosa di mana sudah terjadi kondisi seperti adanya fibrosis dan juga residualis yang mungkin sudah rendah. Pada teknik ini pencetakan dibuat untuk memperluas area bantalan gigi tiruan ya, sehingga sebanyak mungkin sehingga tidak mengganggu struktur pembatasan fungsi dan siratan. Pada teknik ini dibutuhkan sendok cetak khusus ya, individu yang dibuat sebelumnya dari sendok cetak sendok cetak pendahuluan ya. Nah, ini adalah cara membuat sendok cetak ya. Jadi ketika membuat sendok cetak perorangan itu individu ya, habis malam diadaptasikan pada daerah yang akan direlief atau dilindungi, kemudian lapisan malam ini dihilangkan sehingga sendok cetak tidak kontak pada daerah yang direlief. Pada teknik ini juga disarankan menggunakan bahan cetak dengan viskositas yang rendah seperti sikumsatogenol, body elastomer dan impression wax. Klasifikasi berikutnya berdasarkan tujuan pencetakan dibagi dua ya, menjadi primary atau preliminary impression atau pencetakan anatomis, dan secondary impression atau bisa disebut juga karena working impression ya, pencetakan model kerja. Kalau yang primary impression itu tujuannya untuk sebagai kita membuat untuk model studi atau diagnostik atau untuk pembuatan sampel cetak individu. Sedangkan yang secondary impression gunanya untuk kita memperoleh model kerja yang akan digunakan untuk membuat gigi tiruan.
Pencetak anatomis adalah mencetak kondisi rahang sesuai dengan kondisi anatomisnya ya. Jadi pasien tidak selama pencetakan tidak enggak mulutnya diam, tidak berfungsi, tidak bergerak ya. Nah tujuannya tadi seperti sudah disampaikan ya, untuk mendapatkan model studi, model anatomis atau model diagnostik ya, yang sangat membantu kita ketika akan mengevaluasi anatomi dan kondisi residualis. Juga digunakan untuk diagnosis, rencana perawatan, dan pembuatan custom tray. Nah ini adalah gambaran dari pencetakan dan sesudah jadi model studi. Nah ini adalah beberapa alat bahan yang biasanya kita gunakan saat kita akan melakukan prosedur pencetakan. Gunakan lampu karet, spatula cetak, stroke tray, bahan cetak kostatik, kemudian juga gipsum tipe 2, air, dan vibrator. Berikutnya pencetak fungsional ya, adalah proses pencetakan untuk kita bisa mendapatkan model kerja ya, untuk membuatkan gigi tiruan lengkap. Jadi pada prosedur ini pencetakan dilakukan setelah melalui pencetakan pendahuluan atau pencetakan anatomis sesudah perawatan pendahuluan selesai. Pada GTL persiapannya bisa berupa powder molding ya, sedangkan pada kasus gigi tiruan sebagian pasang persiapan pada gigi penyangga yang bisa seperti preparasi resin, kemudian guiding plane ya, dan perawatan pendahuluan lainnya. Next. Pada tahapan pencetakan fungsional bersama dengan pencetakan anatomis ya, hanya saja pada prosedur ini kita melakukan muscle trimming ya, atau pemijatan pada otot fungsional dari pasien ya. Sedangkan pada pencetakan anatomis ini tidak kita lakukan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Nah, berikut adalah alat bahan yang akan diperlukan ya jika kita akan melakukan prosedur pencetakan model kerja. Stock tray, custom tray, spatula elastomer, kemudian bahan cetak mukokompresif, gipsum tipe 2 dan 4, vibrator, dan mangkuk karet dan spatula cetak. Nah ini adalah hal yang harus diperhatikan ketika kita mencetak fungsional ya. Jadi beberapa area atau daerah yang sekiranya sulit dijangkau dengan bahan cetak tersebut harus kita isi dulu ya, supaya tidak terjadi porus. Kemudian rescape juga harus dibaca terlebih dahulu ya, supaya hasil dari pencetakan itu detail akurat. Kemudian jika terdapat ruang interdental yang besar itu harus kita tutup atau di block out ya, supaya tidak sulit pada saat pelepasan dan sendok cetak dari lubang mulut pasien. Kemudian pada pasien yang memakai GTL diupayakan 24 jam sebelum pencetakan pasien melepaskan gigi tiruan tersebut supaya jaringannya bisa beristirahat. Nah, berikut adalah gambaran dari ini ya, contoh pencetakan fungsional pada rang atas dan juga pencetakan fungsional pada rang bawah. Nah, berikut ini adalah posisi dari pasien ya pada saat kita melakukan pencetakan. Di gambar ini ada posisinya kurang tepat ya. Nah ini adalah posisi duduk pasien yang benar saat kita akan melakukan pencetakan pada ruang mulut pasien. Pasien duduk benar bersandar pada kursi, kepala tegak ya. Next. Nah ini adalah gambar posisi saat
melakukan pencetakan pada atas ya, di mana operator berada di samping kanan pasien, kemudian bergeser ke belakang ya. Ini adalah posisi pada saat pencetakan bahwa ya, operator berada di samping kanan pasien, di depan ya, kemudian angka mulutnya sejajar lantai dan bahu dari operator. Pada saat pencetak kita juga harus memberi instruksi kepada pasien ya. Misalnya ketika mencetak ke atas, pasien diminta bernapas melalui hidung. Kemudian kalau untuk pencetakan bawah, lidah pasien menyentuh palatum, kemudian menggerakkan lidah ke kanan ke kiri ya supaya jaringannya tercetak dengan baik, dan juga menjulurkan lidah ke depan. Ketika melepas sendok cetak dilakukan dengan satu gerakan ya, satu gerakan mungkin supaya nanti tidak terjadi distorsi ya, dan tidak terlepas bahan cetak dari sendok cetak. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Oke. Nah, saya lanjutkan dulu ya kalau memang ada yang tanyakan. Kemudian sudah hasil cetakan itu kita peroleh, itu harus kita bersihkan ya. Jadi jangan langsung diisi dengan gips, tapi dibersihkan dulu menggunakan water spray skiring, kemudian disinfektan dulu ya supaya tidak menghindari infeksi silang ya yang bisa terjadi antara operator, pasien dan juga laboran. Sudah didesinfektan kemudian dikeringkan ya dengan air spray skiring. Untuk rasio air dan bubuk untuk pencetakan itu sesuai dengan aturan pabrik. Perhatikan working time dan setting time, juga recovery time. Nah, ini adalah beberapa teknik manipulasi yang digunakan sesuai dengan bahan yang kita gunakan ketika mencetak. Oke, silakan Pak, yang mau ditanyakan? Kriteria dari hasil pencetakan yang baik tentunya harus bisa mencakup semua anatomical landmark yang akan kita perlukan ya untuk pembuatan gigi di luar. Kemudian dicek apakah terdapat bagian yang porus atau tidak terisi ya. Itu dicek semuanya ya pada saat kita memeriksa hasil pencetakan. Kemudian diperiksa ya apakah semua bagian sudah tercetak dengan baik. Ada lagi yang ditanyakan? Sebelumnya saya izin bertanya dokter, itu untuk yang teknik manipulasi yang digunakan yang elastomer light body, itu kenapa harus memutar searah jarum jam? Sedangkan kalau saya lihat di platformnya Prostok itu dia ada yang cuman diaduk asal aja, yang penting dia sudah homogen. Dan juga apakah, pertanyaan yang kedua, apakah memungkinkan untuk sendok cetak untuk rahang yang bergigi itu digunakan ketika mencetak rahang yang sudah tidak bergigi? Ya, sebenarnya kalau untuk teknik manipulasi elastomer light body ini salah jam supaya bahan yang kita aplikasikan nanti homogen ya, tercampur semuanya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua tadi, apakah memungkinkan sendok cetak untuk rahang yang bergigi itu digunakan untuk mencetak rahang yang tidak bergigi? Sendok cetak bergigi itu kan bersudut ya. Kalau yang tidak bergigi itu biasanya menggunakan sendok cetak yang tidak bersudut. Nah, kalau kita menggunakan untuk mencetak tidak bergigi, kita menggunakan yang bersudut, itu nanti susah dalam ini ya, karena ketinggiannya berbeda. Dia masih bersudut, sedangkan kalau sudah tidak bergigi kan dia kemungkinannya lebih rendah jaringannya.
kemungkinan sudah terjadi resorpsi sehingga ya menyulitkan dalam pencetakannya. Ada lagi yang mau ditanyakan?